memberi kalian perintah untuk mempelajari tema 5, yaitu ekosistem, pada subtema 1, komponen ekosistem. Nah, sebelumnya kalian simak video berikut ini. Apa sih yang kamu ketahui tentang ekosistem? Adakah yang sudah tahu? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Suatu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Apa itu populasi? Dan apa itu komunitas? Individu diartikan sebagai makhluk hidup tunggal. Misalnya seperti berikut ini. Contoh individu seperti seekor kumbang. Yang kedua, seekor lebah. Dan yang ketiga, seekor kupu-kupu. Masing-masing hewan tersebut adalah tunggal. Nah, masing-masing individu tadi itu tinggal di suatu tempat. Nah, tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak itu dinamakan habitat. Setelah tadi kita belajar tentang individu, lalu apa sih yang dimaksud populasi? Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Contoh dari populasi tersebut pada gambar berikut ini, di mana ada 4 ekor itik. Nah, 4 ekor itik ini termasuk populasi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud komunitas? Komunitas diartikan sebagai populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Jadi, komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa populasi makhluk hidup. Contohnya seperti gambar berikut ini, di mana sebuah hutan itu ada banyak sekali hewan, tumbuhan, dan lainnya yang hidup di suatu daerah. Nah, ini disebut komunitas. Contoh lain dari suatu komunitas bisa dilihat dari gambar berikut ini, di mana di sini ada komunitas sungai. Di dalam komunitas sungai tersebut ada beberapa populasi. Misalnya ada populasi katak, populasi ikan, populasi itik, dan lainnya. Nah, kumpulan dari populasi makhluk hidup tersebut disebut komunitas. Untuk lebih jelas apa itu individu, populasi, dan komunitas, coba lihat contoh berikut ini. Individu di sini ada seekor katak, sedangkan populasi itu kumpulan dari beberapa katak. Lalu, populasi katak yang tinggal di suatu sungai dengan populasi makhluk hidup lainnya itu disebut komunitas. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam ekosistem. Ekosistem ada 2 macam. Yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan.
Ekosistem alami diartikan sebagai ekosistem yang sudah ada di alam. Ekosistem ini diciptakan oleh Tuhan. Contoh ekosistem alami yang ada di sekitar kita, yang pertama yaitu hutan, yang kedua sungai, dan yang ketiga adalah laut. Selanjutnya, ekosistem dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami air. Contohnya laut, rawa, dan danau. Yang kedua yaitu ekosistem alami berupa darat. Contohnya seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Setelah tadi kita belajar tentang ekosistem alami, sekarang kita akan belajar ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti kolam, kebun, dan sawah. Di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa komponen. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup, contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen penyusun ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang menentukan kondisi lingkungan. Contohnya seperti suhu, cahaya matahari, tanah, udara, air, dan lainnya. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai ekosistem dan sudah Ibu kasih lihat mengenai video tentang ekosistem ya. Nah, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, di sekitar kita ini, itu yang dinamakan lingkungan. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian yang tak hidup, yang disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, termasuk kita, itu adalah makhluk hidup. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Nah, tumbuhan itu agar dia bisa berproses untuk berkembang biak juga membutuhkan cahaya matahari. Jika cahaya matahari tidak ada, tumbuhan itu tidak dapat bertahan hidup. Air dan tanah merupakan bagian terpenting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dari hujan itu akan meresap ke dalam tanah. Nah, kemudian air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, kemudian apa itu individu, apa itu populasi, dan apa itu komunitas? Tadi sudah dijelaskan di video ya, tapi Ibu akan menjelaskan lagi. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati sebuah daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat beberapa sekumpulan ikan, seperti populasi ikan, terus populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut.
Kemudian komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas yaitu komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan tugas ya pada halaman 4, yaitu tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang terjadi bawah ini. Di sini. Nah, pada halaman 4 kalian disuruh mencari pikiran utama pada bacaan ini, bacaan ekosistem. Nah, selanjutnya kalian pelajari materi berikutnya yaitu jenis makanan hewan. Sekian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Dilanjutkan pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.